Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Sobat INDX. Kembali lagi di INDX Video ya, dimana kita akan menganalisa saham requestan dari member free dan member premium. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara motor lewat atau suara ayam ya, karena saya sedang berada di rumah saudara nih, gitu. Nah, ini baru sempat buat video jam 6.30 pagi. Oke, untuk view saya mengenai IHSG itu masih sama kayak kemarin. Jadi yang belum tahu boleh tonton video kemarin ya. Itu di awalan saya ada membahas um, mengenai pergerakan IHSG untuk kedepannya. Gitu ya, masih sama. Nah, dikarenakan itu kita langsung membahas analisa saham requestan aja ya. Kita langsung menganalisa saham requestan dari member premium dulu nih. Ya, dari member premium dulu analisa saham requestan. Yang pertama ada BBSS. Kita analisa saham BBSS. Tuh ya, ada suara motor. Oke, untuk BBSS dia sudah jebol ya Fibo 78-nya. Kalau saran saya sih ambil ketika dia breakout 64. Gitu, target terdekatnya 66, setelah itu menuju ke 60 ke 70, setelah itu ke 74 gitu. Oke, itu untuk BBSS secara teknikal. Lalu kita cek Broxumnya ya. Untuk Broxumnya kita cek dari tanggal 2 deh. Nah, masih akumulasi ya kondisi Broxum si BBSS ini. Lalu setelah itu kita cek tanggal 31 kemarin masih ada akumulasi juga dari MGU. Nah, untuk BBSS cukup menarik sebetulnya. Jadi karena dia posisinya sekarang sudah breakdown Fibo 078-nya ya, 078 sorry, Fibo 078-nya lebih baik buy on breakout 64 aja gitu. Oke, itu untuk BBSS. Setelah itu kita lanjut ke WSKT. Oke, untuk USKT mulai berani breakout garis kuning. Lihat ya, sebelumnya dia selalu gagal breakout garis kuningnya. Nah, untuk sekarang dia berhasil menari-nari di atas garis kuningnya. Nah, sekarang dia mulai buat base di atas ini. Ini ada dari tanggal 27 Januari ya sampai tanggal 31. Kita lihat kondisi broker samberingnya dulu. 27 sampai tanggal 31 apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan masih akumulasi dari YU, MG dan SKT. Sorry. Untung aja kan. Oke, yang dilakukan adanya adalah distribusi nih untuk si WSKT ya. Ada distribusi lemah dari YU dan CS. Nah, but kita cek satu bulannya nih. Satu bulannya kita cek. Oke, satu bulannya juga masih cenderung ada distribusi yang cukup kuat nih dari si YJ. Nah, maka dari itu untuk WSKT, saran saya buy on breakout 348 dulu. Gitu ya, buy on breakout 348 dulu. Tahu kalau mau nekat ambil ya, walaupun kondisi broker sambernya distribusi lemah. Kalau mau ambil ya it's okay, tapi kalau jebol 326 lebih baik keluar dulu. Oke. Untuk WSKT, next ada agro. Oke, untuk agro ini sama ya kasusnya seperti WSKT ya, dia gagal terus breakout garis kuningnya, dan di sini dia first time setelah beberapa lama dia nggak breakout garis kuning ya, akhirnya dia breakout garis kuning tanggal 26. Nah, kita cek nih dari tanggal 26 apa sih yang dilakuin sama Bandara Agro ya. Tanggal 26 dia naikin, sekarang dibuat base di atas, apa sih yang dilakuin gitu. Kita lihat dari tanggal 26 di sini ya. Oh iya betul ya. Sorry bukan SKT. Agro. Oke, agro ada akumulasi nih ya. Dari tanggal 26 di sini dia naikin, dan di sini dia belum keluar ya untuk agro. Ya, masih ada akumulasi nih. Bagus akumulasinya. Nah, untuk agro nih cukup menarik. Cukup menarik nih. Kalau mau beli sekarang it's okay ya. Support terdekatnya di sini nih, biar low risk ya.
jebol 424 lebih baik out dulu, nanti tampung lagi kalau dia mantul di 406 410 gitu untuk agro ya. Cukup menarik nih. Lalu kita cek 3 hari deh ya, dari tanggal 26 tanggal 27 deh. Tanggal 27 masih cenderung netral sih ya untuk si agro ini. Oke, boleh untuk dilirik agro ke depannya gitu ya. Lebih bagus lagi kalau dia breakout 476 nih. Kalau di breakout 476, dia berpotensi menuju ke 500-an. Gitu. Oke, itu untuk agro. Lalu next kita akan membahas saham WAPO. Ada request WAPO nih. Untuk WAPO terlihat ada gap sedikit di atas ini yang belum tertutup. Untuk WAPO hari ini kemarin ya tanggal 31 kita cek dulu nih di doji nih, dia ngebentuk candle jarum kayak gini tuh ngapain sih badannya gitu. Apakah dia naikin terus buang lagi barangnya atau dia masih hold? Oke, masih cenderung distribusi lemah. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih, ketika dia naikin siapa sih broker mana sih, ketika dia nurunin siapa sih yang jual? Nah, itu teman-teman bisa lihat di down detail ya, ada di sini nih, di fitur-fitur si ipot ini ada di down detail. Kalau kita bahas nanti kelamaan gitu ya. Oke, kita cek dulu deh 1 bulannya ya. WAPO masih cenderung ada akumulasi lemah ya, tapi dia di sini ada BQ dan AZ yang buang barang cukup banyak ya. Untuk saran saya untuk mengenai WAPO ini ya, kita tarik Fibonacci deh. Nah, saran saya selama masih berada di 192 sih masih oke untuk WAPO ya. Tapi kalau jebol 192 lebih baik out dulu, maka dia berpotensi untuk menuju ke 170-an gitu. Oke, itu untuk WAPO. Lalu setelah itu ada same. Aduh, salah nih. Same. Oke, untuk same dia mantul di Fibo mana sih? Kita ceknya gini teman-teman. Nah, dia sempat terpantul di Fibo 61 ya. Oke, supportnya ada di sini di 274 ya. Selama di atas 274 sebenarnya masih oke-oke aja untuk si same ini. Kalau saya boleh saran, ini agak lelet sih same ini ya. Coba kita lihat nih, pergerakannya agak lelet sih same ini. Kita lihat dari tanggal 2 deh. Oh, ada akumulasi dari YP ya. Oke, ini boleh dilirik nih ya, selama masih berada di atas 274 ini masih oke untuk SEM. Tapi kalau jebol 274 lebih baik keluar dulu gitu ya. Oke, itu untuk SEM. Lalu DOIT. Oke, untuk DOIT jebol garis kuning. Kalau saran saya sih tunggu dia breakout 298 dulu deh. Tunggu dia breakout 298 dulu. Karena ini dia berpotensi untuk menuju ke, untuk saat ini untuk menuju ke 280-an dulu nih kayaknya untuk sisi DOIT ini. Gitu ya. Oke, kita cek Proxum 1 bulannya. DOIT, oh masih cenderung distribusi ya, dari FS banyak banget nih FS nih jualannya. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, ada OBMD. Untuk OBMD juga, aduh ini buy on breakout aja lah ya kalau kayak gini ya. Tunggu dia breakout dulu deh. Tunggu dia breakout dulu ya. Kalau saran saya sih tunggu breakout 185 ya. Tunggu dia breakout atau tertahan di 185 dulu untuk si OBMD. Kita cek broker summary-nya apakah ada yang menarik. Oh, masih biasa aja ya, walaupun ada 3 broker yang akumulasi cukup signifikan, tapi saran saya tuh tetap tunggu breakout 185. Oke, mungkin sekian analisa saham hari ini ya, analisa saham requestan hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan dari saya.
Terima kasih.